Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang obat-obat dan cara yang dibimbingkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala agar seorang bisa sembuh dari 4 penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang alim. Itu apa 4 penyakit tersebut? Indah ya Akbar. Hasan, ujub, riya, ihtiqarun nas. Nah, dan mengenai poin yang keempat yaitu ihtiqarun nas, bagaimana cara yang dibimbingkan oleh beliau rahimahullah untuk kita bisa mengobatinya. Indah ya Abu Abdul Bar. Yang boleh bimbingkan kepada kita semua yaitu agar betul-betul mentadabburi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dari merendahkan manusia, dan juga penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita bahwasanya yang menjadi patokan kemuliaan hamba di sisinya adalah takwa. Dan takwa adalah perkara yang tidak boleh kita mentazkiyah diri kita. Tidak boleh kita menganggap diri kita ini bertakwa, dan menganggap yang lainnya di bawah kita. Karena mungkin saja orang yang kita remehkan, kita hinakan ternyata memiliki hati yang lebih bersih, amalan lebih bagus, niatan lebih ikhlas. Baik. Oleh karena itulah hendaknya betul-betul hal-hal tadi betul-betul kita ingat. Sehingga kalau kondisinya demikian, seorang tidak akan merendahkan manusia. Cuma di sana ada hal yang butuh untuk kita perhatikan. Merendahkan manusia dengan merendahkan ahlul batil. Karena tahqiru ahlul batil, merendahkan ahlul batil pada beberapa kondisi itu dituntut, agar manusia menjauhi jalan mereka. Dan inilah yang kita dapati dari penjelasan para a'immatus salaf maupun ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj mereka. Baik, bagaimana mereka memperingatkan umat dari ahlul batil dan terkadang membeberkan kala mereka huwa kadzdzab, dia seorang pendusta, dan seterusnya, dajjalun benar dajajilah. Tapi dengan niatan ikhwanillah untuk menasihati umat agar menjauhi ahlul batil tersebut. Karena pemuliaan terhadap ahlul batil akan menjadikan awamun nas terkecoh dan tertipu. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala wa minal akhlaqil mardiyah dawamut taubah. Dan di antara bentuk akhlak-akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dawamut taubah, terus-menerus di atas taubat. Dan inilah hakikat hijrah, yang pada zaman ini banyak istilah ini digunakan. Ada pemuda hijrah, ada
Naam, istilah-istilah yang lain, kajian hijrah, kaos hijrah, naam, semuanya slogannya hijrah. Naam, yang hakikat hijrah kebanyakan manusia naam tidak memahaminya. Hanya sekedar ketika dia telah mengenal sesuatu yang asalnya tidak berjilbab, naam, berganti dengan jilbab. Naam, ini hijrah pada sebagiannya. Cuman hijrah ikhwanifillah dituntut naam dari kita semua ikhwanifillah pada kondisi secara umum, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hakikat seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua perkara-perkara yang Allah larang. Tidak hanya pada sebagian perkara, tapi seorang yang berhijrah, ya betul-betul hendaknya dia meninggalkan secara totalitas hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan inilah dawamut taubah. Nah, inilah dawamut taubah, yaitu terus-menerus senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya dan meminta ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian secara keseluruhan wahai orang-orang yang beriman agar kalian itu beruntung. Ayat di surat An-Nur ini akanillah menegaskan bahwasanya keberuntungan seseorang berbanding lurus dengan taubat dia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam taubat ini taubat yang betul-betul, yang dinamakan dengan taubat yang nasuha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bukan taubat sambal, bukan taubat karena terpaksa, bukan taubat dari seseorang yang karena saat itu belum mendapatkan peluang untuk bermaksiat. Tapi taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, yang terpenuhi padanya syarat-syarat taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan apabila terpenuhi yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba tersebut. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tawwab, yaitu senantiasa bertobat, terus-menerus bertobat pada Allah. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hari-hari beliau. Seorang hamba yang mencapai puncak kemuliaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Dalam kondisi demikian, beliau senantiasa meminta ampunan, senantiasa beristighfar dan bertaubat. Beliau perintahkan kepada manusia untuk bertobat dan beliau contohkan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, karena sungguhnya aku bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kalau kita perhatikan, keutamaan yang tertinggi yang dengannya akanillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di saat manusia
kebingungan mencari siapa yang bisa dimintai syafaatnya. Dan dalam hadits yang panjang tentang kisah syafaat, di mana manusia begitu kepayahan berkumpul di padang mahsyar, tutna syamsu ala qadri mil, matahari didekatkan dengan kadar 1 mil. Nah, jarak yang dekat untuk matahari, manifillah. Wan nasu fil araqi ala qadri a'malihim, dan manusia dari sisi keringatnya sesuai dengan kadar amalannya. Minhum man yaqlubu ka'baihi wa minhum man yaqlubu ila saqih wa minhum man yuljimuhul araqu iljama. Ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang tenggelam dalam keringat. Keadaan yang sangat payah. Makanya kemudian sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, nah, tayyib, untuk apa mencari siapa yang bisa memberikan syafaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hisab. Nah, maka mereka pun mengawali dengan mendatangi Adam, menyebutkan keutamaannya. Di antara keutamaan Adam ikhwanillah adalah apa? Allah menciptakan langsung dengan tangannya. Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi. Ala tara ila ma nahnu fi. Ala tashfa' lana ila rabbina. Wahai Adam, engkau adalah abul bashar, bapaknya semua manusia ini. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Dan ini keutamaan Adam atas yang lainnya. Dan Allah tiupkan kepada ruh darinya. Tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan, yang kami sedang apa jalani di sini? Tidakkah engkau meminta syafaat atau memberikan syafaat kepada kami? Nah, agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan keputusan. Tapi Anda minta uzur. Nah, ingat akan dosanya walaupun Allah Subhanahu wa taala telah berikan ampunan. Dan meminta kepada para manusia untuk beralih kepada Rasul yang lain. Datang kepada Nuh, sama meminta uzur. Nah, datang kepada Ibrahim, sama juga. Datang kepada Musa, datang kepada Isa, semuanya minta uzur. Walaupun Isa ikhwanillah tidak menyebutkan dosa yang pernah beliau lakukan. Cuma beliau meminta uzur karena memang beliau tidak berhak untuk memberikan syafaat. Lalu Isa membimbingkan agar manusia mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, walakin itu Muhammadan, akan tapi datanglah kalian kepada Muhammad, abdun atau abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Lihat, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah ampuni semua dosa-dosanya, telah lewat maupun yang akan datang. Berarti seorang yang ikhwanillah diampuni dosanya, ini keutamaan yang luar biasa. Nah, keutamaan yang luar biasa. Nah, Isa alaihi salam menyebutkan keutamaan ini dalam kondisi apa? Yang sangat penting tadi. Bahwasanya hamba yang pantas untuk memberikan syafaat, dan itu syafaat yang paling agung, sehingga dinamakan dengan asy-syafa'atul 'uzma, yang dirasakan oleh semua makhluk yang ada di padang mahsyar, yang solehnya maupun yang tolehnya. Kriterianya apa? Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosanya. Karena beliau senantiasa melazimi taubat, senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ikhwanillah, dawamu taubah merupakan sifat yang hendaknya kita berhias dengannya. Dan yang kalau kita perhatikan amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, ikhwanillah, tidak luput dari apa? Permintaan ampunan. Nah, tidak luput dari permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita bangun sampai nanti kita beranjak tidur kembali. Dan kita tadabburi ibadah-ibadah tersebut, akan kita dapati bimbingan bagaimana kita memperbanyak taubat tersebut. Salat saja, nah, salat saja diawali dengan apa? Dengan permintaan ampunan pada istiftahnya. Kita minta ampunan dalam doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Kemudian diakhiri juga dengan permintaan taubat. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang dari kalangan laki-laki yang paling beliau cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Doa yang dibimbingkan untuk dibaca di akhir setiap salat sebelum salam, yaitu apa? Apa doanya? Lah, yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lah, kepada Abu Bakar. Indak ya Zakaria, Naam, ahsanta. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sudah pada hafal? Ini dihafal ya kawan. Nah, ini dihafal. Jadikan itu doa yang jangan sampai kita tinggalkan di tasyahud sebelum salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa ini kepada orang yang paling beliau cintai dari kalangan lelaki, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan tentang pentingnya. Dan kalau kita lihat lafaznya, subhanallah. Berarti kan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Pengakuan dosa, pengakuan kesalahan. Kemudian apa? Mengakui bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan ini tauhid. Tauhid itu sendiri sudah merupakan amalan saleh. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak akan bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Na'am, faghfirli, maka ampunilah aku. Dengan pengampunan dari sisimu, maghfiratan min indik, warhamni, dan kasihilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, dan yang maha pemberi ampunan dan yang maha pemberi rahmat. Dan perlu kita ketahui, qanifillah, manusia dari sisi terus-menerusnya dia bertobat terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, mereka yang memiliki nafsun mutmainnah, yaitu orang-orang yang senantiasa bertobat dan istiqamah di atasnya. Inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir-akhir surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa tenang yang tidak tergoda dengan syahwat yang menyimpang, yaitu kemaksiatan, tapi dia istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas taubatnya. Dan ini puncak kondisi apa? Orang-orang yang beriman.
para anbiya wa rasul. Makanya perhatikan seperti Nabiullah Adam alaihissalam. Tatkala beliau terjatuh dalam kesalahan, di mana beliau alaihi salam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon. Dan ternyata karena bisikan iblis laknatullah alaihi tergoda. Kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kepada Adam untuk meminta ampunan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ini kalimat yang dimaksud dalam ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah, Adam menerima kalimat-kalimat dari Rabb-Nya, yaitu kalimat permintaan ampunan yang disebutkan dalam surah Al-A'raf. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian fataba alaihi, Allah telah memberikan ampunan, tapi dalam keadaan demikian tidak terlupa ikhwanillah. Nah, dosa ini, dan dia terus-menerus bertobat darinya sampai apa? Ketika berkumpul di padang mahsyar. Inilah dawamut taubah, terus-menerus di atas taubat. Nah, dosa sekali ikhwanillah terus-menerus ingat. Nah, dan berjaga-jaga jangan sampai terjatuh lagi dalam dosa tersebut dan merasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, golongan mereka-mereka al-fanifillah yang terjatuh dalam dosa dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala serta istiqamah di atasnya, cuman terkadang masih terjatuh di dalam dosa-dosa kecil. Nah, istiqamah di atas taubatnya, menjauhi larangan-larangan Allah, cuman masih terjatuh pada dosa-dosa kecil. Inilah kondisi orang-orang yang memiliki nafsul lawwamah. Makanya dia senantiasa mencela dirinya. Kenapa kok bisa jatuh dalam dosa-dosa tersebut? Allah Subhanahu wa taala katakan tentang golongan ini, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, dan perkara-perkara yang jahat, fahisyah, perkara-perkara yang hina dari dosa-dosa yang ada. Illal lamam, kecuali shaghair. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dan yang lainnya, al-lamam di sini adalah apa? As-shaghair. Jadi masih terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Ini golongan yang keberapa? Golongan yang kedua. Nah, nafsul lawwamah. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan mereka-mereka yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam tobatnya tersebut terkadang dia terjatuh masih dalam dosa-dosa besar. Bertobat, jatuh lagi ketika mendapatkan godaan iblis. Demikian seterusnya. Tapi masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali. Demikian, sehingga dalam hidup dia terjadi pertempuran terus. Ketika terjatuh dalam dosa besar, segera kembali kepada Allah. Tapi dalam kondisi iman sedang melemah atau jauh dari
saudara-saudara yang bisa mengokohkannya jatuh lagi dalam dosa-dosa. Baik. Inilah golongan yang ketiga, alhamdulillah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an, yaitu orang-orang yang mencampur antara amalan saleh dan amalan yang buruknya. Jadi tercampur. Dia melakukan amalan saleh beribadah tapi juga melakukan dosa-dosa. Baik. Bukan hanya dosa kecil, tapi dosa-dosa besar. Baik. Jadi dia bertobat. Berlangsung tobat itu beberapa saat, tapi kemudian jatuh dalam dosa. Terus demikian. Sadar, bertobat lagi, jatuh lagi dalam dosa. Jadi tercampur antara amalan yang saleh dan amalan yang buruk. Maka orang-orang yang seperti ini, alhamdulillah, hendaknya banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah untuk diberi keistiqomahan. Asallahu an yatuba alaihim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada mereka. Kemudian golongan yang ketiga ini golongan yang paling buruk dari sisi hubungannya dengan taubat, yaitu golongan yang memiliki nafsu al-ammarah bisu, yaitu nafsu yang senantiasa menyeret dia kepada kejelekan-kejelekan. Baik, dia bertobat pada Allah sesaat, bisa istiqomah sesaat, tapi kemudian kembali kepada dosa dan tenggelam di dalam dosa tersebut tanpa ada niatan untuk berhenti dari dosa-dosa tadi. Baik, maka orang-orang seperti ini yang musirruna, yang terus-menerus di atas dosa, alhamdulillah, ini orang-orang yang sangat dikhawatirkan terjatuh dalam su'ul khatimah. Walaupun masih dalam koridor muslim. Masih dalam koridor muslim yang menjadi pembicaraan kita ini. Ini pembagian yang disebutkan oleh para ulama tentang kondisi orang, pilihan dari siapa terus-menerusnya dia di dalam bertobat. Tinggal kita mengecek diri kita di golongan yang mana ya ini. Kapan saja mendapati kekurangan dari diri taubat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kepadanya. Dan kita sadari apabila kita hidup di tengah-tengah kaum juga di masa yang kemaksiatan begitu mudah untuk dilakukan. Bahkan kemaksiatan pada sebagian manusia bukan dianggap lagi maksiat. Tidak dianggap lagi maksiat. Maka banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar. Karena sungguh kita merasa khawatir kapan saja kita terjauhkan dari istighfar, bisa seseorang tidak peka lagi terhadap dosa dan maksiat. Karena kepekaan terhadap maksiat, merasa dirinya ada sesuatu yang cacat tatkala terjatuh dalam maksiat ini, anugerah dari Allah. Dan disyukuri ya Faridah, tatkala hati masih hidup. Tatkala hati masih hidup, sehingga dia merasa gelisah tatkala terjatuh dalam suatu maksiat. Tapi kalau sudah terbiasa dengan maksiat, tidak ada lagi kegelisahan. Sebagaimana keadaan kaum yang setiap harinya mencium bangkai dan sampah, tidak akan lagi berdampak bau yang busuk tersebut pada hidungnya setelah terbiasa.
Maka hati-hati. Nah, dan sangat dituntut kepada seorang yang memiliki ilmu untuk terus-menerus menjaga taubat. Kenapa ya Fadilillah? Karena kesalahan yang mereka lakukan dampaknya jauh lebih besar daripada kesalahan seorang jahil. Sampai-sampai dikatakan zallatul alim fasadul alam. Nah, yaitu ketergelincirannya seorang alim adalah rusaknya alam ini. Karena kalau sampai seorang alim tergelincir dalam satu fatwa dan diikuti oleh manusia, alhamdulillah bisa menimbulkan dampak yang sangat besar kerusakan. Nah, demikian pula para talabatul ilm, hati-hati. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah dan manfaatkan waktu-waktu yang ada. Seperti malam terakhir, waktu sujud. Di waktu sujud ada doa yang sangat bagus dalam meminta taubat secara global. Bagaimana Iqra bunyinya? Baik, diamalkan. Nah, diamalkan. Barakallahu fiikum. Doa ini sangat penting. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, baca doa ini. Allahumma ighfir li dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku secara keseluruhan. Allahumma ighfir li dzambi kullahu. Dikkahu wa jillah yang lembut maupun yang besar yang nampak jelas. Wa awwalahu wa akhirah, yang awal maupun yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, dan yang terang-terangan maupun sembunyi. Nasallallahu azza wa jalla ayyarhamana wa yaghfir lana dzunubana wa